kabar? Masuk gitu suaranya. Masuk suaranya. Masuk nggak suaranya Kak Arman? Masuk, masuk. Masuk Kak, Kak Arman. Ya. Masuk. Masuk, jelas sekali. Jelas, jelas? Jelas. Jelas. Yang masih mute, silakan unmute. Nah, nanti kalau emang ada pertanyaan, boleh di unmute. Ya. Nah, atau bisa juga chat atau raise hand dulu. Nah, jadi nanti Kak Arman yang atur. Oke, tadi ada yang belum pernah ketemu sama Kak Arman. Nah, ini orangnya ya. Nah, Kakak salah satu pengajar geografi di Nurul Fikri Kota Bekasi. Selain Kak Ade Ahyar sama Kak Mariam. Ada juga Kak Elina. Mungkin selain sama Kak Narman, kalian ketemunya sama Kak Ade Ahyar dan Kak Mariam atau Kak Elina. Ya, buat yang baru ketemu, salam kenal dari Kak Narman. Ya, hari ini Kak Narman akan membahas tes harian kedua. Oke, oh iya, tadi Kakak lupa salam ya, karena tadi lagi sibuk prepare buat nyiapin bahannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Kemarin Kak Arman sempat punya hutang di Zoom pertama, yaitu ada yang nanya tentang jenis-jenis delta. Oke, nanti Kak Arman sedikit tampilin ya sebelum kita mulai ke tes harian 2. Silakan ditampilkan, mungkin Kak Sigit boleh minta tolong ditampilin. Oke. Oke, sambil nunggu Kak Sigit nampilin slide yang kemarin diminta sama, kalau nggak salah, Maulida dan Naba. Ya, kemarin Kak Narman sempat pending, ya, kemudian Kak Narman cari sebentar itunya, jawabannya. Buat teman-teman yang masih namanya belum pakai kode lokasi, Kak Narman minta tolong untuk diganti ya. Oke, ini kemarin yang diminta sama teman-teman di Zoom pertama yang dengan Kak Narman. Di tes harian pertama kan kemarin bahas tentang delta. Nah, ini beberapa jenis delta. Ada delta Loben, delta Tumpul, delta Runcing, sama delta Estuaria. Nanti Kak Narman kasih deh ke grupnya ya. Oke, makasih Kak Sigit. Oke, tadi udah ngerjain tes hariannya kan? Nah, tes harian yang kedua. Jangan sampai salah ngerjain tes hariannya ya. Nah, buat teman-teman yang belum ngerjain tes harian, mungkin silakan dikerjain dulu tes hariannya. Ya, buat yang udah selesai, kita nungguin yang belum ya. Nah, sabar sebentar ya. Ini kalau belajar online ya gini nih, gitu ya. Nggak serempak, nggak semua sama. Nah, beda dengan kita belajar di offline, belajar di kelas, belajar di Nurul Fikri. Enak rindu banget kalian buat belajar bareng-bareng di kelas. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu ya teman-teman. Apalagi sebentar lagi mau Ramadan, mau puasa. Amin. Ya, enak. Amin, Kangen banget. Kak. Semua pengajar di sini rindu kalian buat ngajar di kelas. Nah, mereka menjerit hatinya teman-teman. Kak Meta nangis-nangis. Siap. Nangis. Siap, Kak. Semuanya kangen kalian, ya. Terpisah kayak gini kurang enak, gitu ya. Oke, mungkin udah aja ya. Kita langsung ke membahas tes harian. Nah, tes harian 2 buat yang udah ngerjain, yuk kita lihat pembahasannya. Oke, sebentar Kak Arman tampilin soalnya. Tampil ya. Nah, ini kan udah bikin sekalian pembahasannya. Tampil di layarnya pembahasannya soalnya. Tampil. Ada. Ada, Kak. Prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena globalisasi yang dicirikan adanya perubahan konsep ruang dan waktu serta aksesibilitas tanpa batas adalah, baik, itu udah Kak Arman tandain, yaitu yang warna merah. Korologi ya. Teman-teman, Kak Arman tanya dulu nih ya, prinsip itu ada berapa? 4. Ada 4, Kak. Ada 4. Ya. Oke,
Oke, ada 4 ya. Nah, yaitu Iya. interrelasi, distribusi, Distribusi, deskripsi, dan korologi. korologi. Wah, ini jangan coret-coret dulu ya. Jangan dicoret-coret nih. Nah, nih ya. Kasihan yang lain nih. Ini bukan karyawan ya, di internet ya. Nah, oke, Ini banget ada ya 4, prinsip interrelasi, distribusi, deskripsi, dan korologi. Korologi. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya kronologi itu ada, teman-teman. Ada, kronologi itu ada. Cuma dia jarang sekali dan Kronologi. belum menjadi belum istilahnya belum disepakati lah. Tapi yang punya kesepakatan di modulnya Nurul Fikri ada 4. Nah, kronologi ini ada dan memang pernah muncul. Nah, karena sedikit mau jelasin tentang prinsip kronologi nih. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip kronologi? Nah, prinsip kronologi adalah bicara tentang sebuah aspek urutan peristiwa. Nah, jadi urutan peristiwa kuncinya. Oke, kita lihat pembahasan yang 4 prinsip aja ya. Karena kronologinya tadi udah Kak Arman bahas. Kecepatan nggak Kak Armannya? Enggak, Kak. Oke. Enggak. Kecepatan bilang ya, kasih tahu ya. Ya. Kalau yang misalnya tersendat-sendat, coba cari tempat yang Sinyal. agak cari sinyal yang enakan dikit, yang banyakan dikit ya. Geser dikit lah, misalnya pindah ruangan. Nah, yang penting jangan pindah rumah ya. Jauh dong kok pindah rumah. Nah ini, prinsip geografi terdiri dari 4. Yang pertama ada deskripsi. Nah, di situ udah Kak Arman tandain tuh, udah Kak Arman hitemin ya tulisannya. Ada kata pemaparan. Nah, kata kuncinya di pemaparan. Nah, kalau kita bicara pemaparan, berarti itu menjelaskan, menggambarkan. Kalau kita memaparkan, menjelaskan, menggambarkan, berarti kita harus pakai data tuh. Pakai data, pakai angka. Nah, atau bisa juga pemaparannya, data-datanya itu bisa ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, atau peta. Nah, jadi teman-teman, kalau di soal itu ada data berupa angka, atau bisa data soalnya berbentuk tabel, berbentuk grafik, berbentuk peta. Nah, itu jawabannya adalah prinsip deskripsi. Kemungkinan besar. Prinsip deskripsi. Oke. Sampai di sini, lanjut. Deskripsi, mau ada yang Lanjut. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oke, distribusi. Nah, distribusi adalah gejala, fenomena, atau masalah geografi ya. Kemudian, nah itu dia kata kuncinya ada di persebarannya atau penyebarannya. Nah, kalau kita bicara penyebarannya, nah ini adalah berarti yang tersebar tidak merata. Nah, berarti tersebar hanya di beberapa tempat tuh. Ya, tersebar hanya di beberapa tempat. Nah, jadi kalau ada soal dia menjelaskan tentang sebuah fenomena, bicaranya tersebar di beberapa tempat, berarti itu distribusi. Contohnya kayak gimana sih Kak Arman? Contohnya itu misalnya gini, banjir terjadi di Bandung, Jakarta, Medan, Depok. Nah, berarti tersebar di 4 tempat. Nah, berarti kan banjirnya nggak semua wilayah Indonesia tuh. Nah, berarti fenomena banjir itu dikaji oleh prinsip distribusi. Nah, kurang lebih ya. Pokoknya kata kuncinya adalah dia menyebar di beberapa tempat. Berarti bukan satu tempat ya fenomena. Kalau misalnya gimana kalau misalnya banjir di Jakarta? Nah, itu kan satu tempat. Kalau cuma satu tempat berarti bukan distribusi. Jadi harus ada di beberapa tempat. Nah, bisa juga nih teman-teman catat kata-kata kunci. Biasanya kata kuncinya itu adalah kalimat atau kata tersebar. Kemudian menjalar. Ya, terdistribusi. Nah, itu kata-kata yang biasanya dipakai di dalam soal prinsip distribusi. Jadi itu bisa kita jadikan kata kunci tuh teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya prinsip interrelasi, hubungan timbal balik antara komponen atau aspek-aspek lingkungan geografi. Bisa fisik ketemu fisik, bisa sosial ketemu sosial, bisa sosial ketemu fisik. Nah, jadi di antara ketiga itu ya. Nah, kalau hubungan timbal balik berarti bersifat
saling mempengaruhi atau bersifat bisa juga satu arah ya kalau interrelasi itu. Nah, yang keempat, kalau yang interaksi itu contohnya gimana kan Arman? Contohnya misalnya pohon bergoyang karena angin. Jadi kalau nggak ada angin, pohonnya nggak goyang tuh. Nah, itu berarti prinsip interrelasi. Ada hubungan tuh bahwa pohon punya keterkaitan terhadap angin. Jadi angin itu menggoyang pohonnya. Nah, atau bisa juga banjir terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi. Nah, kalau curah hujannya nggak ada, berarti nggak mungkin ada banjir. Nah, itu jadi pokoknya ada kaitan. Si A ini hadir karena adanya si B. Jadi kalau B nggak ada A gitu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip korologi. Kalau kita bicara tentang prinsip korologi, berarti ini adalah gabungan teman-teman. Nah, itu karena udah tulis tuh di dalam kurungnya. Kombinasi atau gabungan dari prinsip deskripsi, distribusi, dan interrelasi. Nah, kita kembali ke soalnya teman-teman. Oh ini korologi Kak? Ya, di situ dia bilang prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena globalisasi. Menjelaskan fenomena globalisasi. Jadi fenomenanya globalisasi nih teman-teman. Dijelaskan. Nah, terus dicirikan adanya perubahan konsep ruang. Berarti berubah ruangnya. Kalau berubah ruangnya berarti berpindah tempatnya. Kalau berpindah tempatnya berarti ada hubungan tuh. Kemudian ada distribusinya juga. Nah, terus bicara tentang apa? Aksesibilitas. Kemudahan tanpa batas. Nah, berarti itu maka jawabannya adalah korologi. Karena ini merupakan gabungan dari prinsip deskripsi serta prinsip interrelasi. Gitu. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya, Kak Arman, persilahkan. Silakan, ada yang mau ditanya? Di chatnya ada nggak ya? Saya mau nanya, Kak. Siapa? Oh, Lusita. Yo, Lusita. Ya. Silakan. Kan agak kencengan ya Lusita? Ya. Kak, kan kalau di soal-soal tuh suka ada yang ngecoh gitu ya, Kak. Ada interaksi sama interrelasi. Nah, itu apa bedanya sih, Kak? Kan interaksi itu kan ada hubungan sebab akibat juga. Tapi kenapa jawabannya interrelasi? Oke. Nah, makasih Lusita pertanyaannya. Berarti Lusita intinya adalah menanyakan antara interaksi dan interrelasi. Sebenarnya udah beda banget nih kalau teman-teman mau kalau teman-teman bisa baca-baca lagi ya. Kalau interrelasi itu prinsip. Interrelasi itu prinsip. Nah, gitu ya. Kalau interaksi itu apa? Interaksi itu konsep. Jadi kalau interaksi itu konsep. Nah, jadi interaksi itu konsep. Nah, terus kalau di soal-soal itu kalau interaksi itu kan konsep tuh. Nah, kalau interaksi itu biasanya hubungan antara dua daerah, dua tempat yang saling mempengaruhi. Misalnya interaksi antara desa dengan kota. Nah, itu berarti interaksi. Jadi kalau interrelasi itu prinsip, kalau interaksi itu konsep. Ya, dari situ udah beda banget tuh ya. Jadi kalau ditanyanya konsep, ya jawabannya bukan interrelasi, tapi interaksi. Tapi kalau ditanya prinsip, berarti interrelasi, bukan interaksi. Jadi kalau interaksi itu hubungan antara dua wilayah yang saling mempengaruhi. Misalnya jangan Jakarta deh, Bekasi ya, kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu terkenal sebagai kawasan industri, berarti menghasilkan barang tuh. Nah, kemudian Bogor itu terkenal sebagai penghasil sayuran. Bogor mengirimkan sayuran ke Kabupaten Bekasi, Bekasi mengirimkan hasil barangnya ke Bogor. Nah, itu berarti kan interaksi tuh, saling mempengaruhi. Kalau interaksi itu cirinya harus ada bersifat dua arah, timbal balik. Kalau interaksi itu interrelasi itu nggak harus dua arah. Gitu. Gimana Lusita, kecepatan nggak Kak Narmannya? Enggak, Kak, paham banget. Paham, oke. Lanjut. Oh iya, sekadar informasi, kalau kita bicara NF, apa sih bedanya NF dengan bimbel yang lain? Ingat, NF itu punya kuadran. Nah, karena mau jelasin nih ya. Tadi soal yang Kak Narman bahas, kemudian yang Lusita tanyain, itu kan materi di bab pengantar geografi. Nah, bab pengantar geografi itu masuk ke dalam kuadran 1 teman-teman. Jadi NF itu udah bagi-bagi tuh, kuadrannya jadi 4. Wow, nanti terus kalau mau tahu lebih lanjut nanti silakan tanya di kakak-kakak di lokasinya.
Ya, silakan tanya, Kak, kita minta kuadran NF-nya dong, gitu ya. Jadi kalau mau minta kuadrannya nanti bisa, ya. Nah, atau nanti ada penjelasan kali ya. Nah, kuadran NF akan jelasin kali ya. Kembali ke soalnya, kalau yang materi pengantar geografi itu masuk dalam kuadran 1, yaitu kuadran yang sering muncul dan mudah. Jadi teman-teman kalau udah kategorinya mudah dan sering muncul, teman-teman harus bisa menjawab soal ini dan benar. Nah, itu udah harus tertanam tuh di dalam diri kalian. Ketemu soal bab pengantar harus bisa dan harus benar. Nah, karena kasih sedikit kunci nih. Jadi kalau teman-teman boleh catat di bukunya ya masing-masing. Nah, itu yang pertama, yang bab pengantar sering keluar itu yang pertama adalah tadi tentang prinsip, kemudian tentang konsep. Nah, itu udah 2 tahunan tuh sebelum beralihnya dari SBMPTN ke UTBK ya, dengan sistem komputer itu beberapa soal itu yang sering muncul adalah prinsip dan konsep. 2 tahun belakangan berarti sekitaran 2018 ke bawah tuh, 2017, 2016, 2015. Nah, ini sering muncul banget. Selain prinsip dan konsep, mungkin pendekatan kali ya, teman-teman harus belajar tuh pendekatan. Jadi 3 aja deh yang teman-teman harus pahami. Terus yang lain gimana, Kak? Yang lain sebisa mungkin ya boleh aja baca, tapi dikuatin di pengantar, di prinsip sama konsep. Kan Arman menekankan di prinsip dan konsep. Ini materi kuadran 1 dan sering muncul. Dan sebenarnya kalau mau informasinya lebih jauh, sebenarnya ini nggak muncul di UTBK doang ya. Di UNBK juga muncul, di USBN juga muncul. Ya, sayangnya untungnya kita nggak belajar UN ya. UN-nya udah dihapuskan oleh pemerintah. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya selain Namel tadi. Oh, ini siapa nih? Muhammad, masih bingung sama ada nggak keywordnya? Nggak, pasti siapa ya? Bentar. Ini yang 144 siapa? Oh, Mutmainah. 144 dari Agus Salim ya, Mutmainah. Oke. Kak Narwan bacain ya pertanyaan dari Mutmainah. Kak, terkadang masih bingung sama prinsip gabungan. Korologi berarti ini. Ada keywordnya nggak, Kak, buat memahami soalnya? Karena cuma mau bilang biasanya kalau soal ya, si prinsip korologi ya, kalau gabungan itu kan korologi, itu biasanya dia soalnya panjang. Nah, itu kata kunci yang pertama. Jadi bukan kata kunci apa ya? Yang dijadikan patokan. Jadi kalau mau korologi itu berarti dia soalnya panjang banget tuh. Nah, tapi teman-teman harus melihat detail soalnya. Nah, soalnya itu tadi karena gabungan berarti nggak harus 3 teman-teman, cukup 2. Nah, bisa interrelasi sama deskripsi, bisa interrelasi sama distribusi, ya, bisa distribusi sama deskripsi. Ya, jadi teman-teman kalau mau jawab tentang gabungan korologi itu harus memahami yang 3 prinsip dulu: interrelasi, deskripsi, dan distribusi. Oke, gimana Mutmainah? Silakan di-unmute. Terima kasih. Paham? Oke, sama-sama Mutmainah. Mungkin ada lagi yang lain, silakan raise hand atau di chat. Kalau malu Kak suaranya gitu ya, silakan di chat. Ya. Ada lagi? Saya, Kak. Oh, siapa? Siapa Kak Meta? Oh, silakan ya. Sebutin namanya ya. Bintang, Kak, Bintang. Dari NF Galaxy. Oh, Bintang. Bintang dari mana Bintang? NF mana? NF Galaxy. Oh, NF Galaxy. Oke, silakan Bintang. Kak, kalau mau nanya, kalau interaksi itu sama aja kayak interpedensi ya, Kak ya? Soalnya saya pernah lihat soal apa namanya? Namanya bukan interaksi tapi interpedensi. Oh, oke. Baik. Sebenarnya kalau interaksi itu sama interpedensi biasanya gabung. Ya, gabung deh. Ya, jadi kalau nggak ada interaksi, interdependensi. Itu ya. Jadi interdependensi itu ketergantungan. Mungkin itu aja ya. Siapa Bintang ya? Tadi kan pernah lihat soal, terus nggak ada konsep interaksi, tapi adanya interdependensi. Sebenarnya digabung dia interaksi dan interdependensi. Itu ya Bintang? Ya, ngerti Kak. Ngerti, oke. Ya, Ada lagi Kak. selain, ya sama-sama Bintang. Nur Iza Bintang Sakti.
159. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Kalau yang malu-malu, silakan di chat. Eka, Kak nama sambil sapa nih. Eka Susanti, Hafsatun Nafisa, gue ngabsen ya. Salwa 143. Oke, Nur Ilham. Oke, ada lagi? Yang lain mungkin silakan kalau mau di chat atau mau lanjut. Mungkin lanjut aja ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang nomor 1 boleh. Iya. Lanjut ya teman-teman. Ya Kak, lanjut Kak. Nah ini teman-teman, mangrove, bakau ya. Mangrove kurang sesuai pada perairan laut dalam yang terletak pada Khatulistiwa. Benar, sebab mangrove sesuai pada perairan laut dangkal yang berlumpur pada daerah Khatulistiwa. Oke, berarti kita harus pahami syarat-syarat terbentuknya mangrove dulu nih, ekosistem mangrove. Oke, kita lihat nah ini ya. Karakteristik lingkungan hidup hutan mangrove terdiri dari pantai-pantai yang terlindung. Apa sih maksud yang dimaksud dengan pantai-pantai yang terlindung? Teman-teman, mangrove ini kan dia adalah kumpulan dari bakau. Ada banyak banget tuh jenis bakau ya. Kalau teman-teman baca di bukunya, buku-buku tentang literatur tentang bakau itu ada sekitaran, ada yang di atas 100-an jenis bakau. Jadi ada bakau yang hidup di perairan, ada bakau yang hidup di daerah agak ke darat ya, tapi belum terlalu ke tengah banget. Nah, ada 90-an lebih ya, kalau Arman nggak salah tuh 90-an lebih jenis pohon bakau. Nah, kenapa sih harus pantai-pantai yang terlindung? Nah, teman-teman, mangrove ini kan berupa tanaman ya. Tanaman itu kan intinya dia punya proses pertumbuhan. Berarti dia nggak tiba-tiba jadi besar, jadi gede, nah, gitu ya. Dia mengalami proses pertumbuhan. Maka kalau dia pantai-pantainya tidak terlindung, ya terutama biasanya dari yang namanya gelombang, maka logikanya pohon-pohon bakau itu akan mati oleh gelombang. Ya dong, ya kan? Misalnya ditanam nih, terus kemudian ada gelombang-gelombang yang besar, ya maka dia akan tercabut, terangkat, atau patah. Maka dia tidak bisa punya kesempatan untuk tumbuh atau berkembang. Nah, makanya jarang sekali kita temukan atau temui atau jumpai itu di daerah-daerah Indonesia itu bagian, kalau di Jawa itu bagian selatannya, itu agak jarang ya. Mungkin ada beberapa daerah yang punya ya, tapi sangat sedikit ya. Di daerah selatan Jawa ya, selatan Jawa itu seperti daerah-daerah Parangtritis, kemudian Sukabumi. Nah, beda halnya ketika dibandingkan dengan utara Jawa. Nah, kalau utara Jawa itu karakteristik daerahnya kalau dari sisi gelombang itu sangat cocok untuk ditanami bakau atau ekosistem mangrove ini tumbuh. Nah, jadi kenapa sih pantai-pantai yang terlindung itu masuk dalam syarat ya tumbuhnya mangrove? Nah, karena tadi penjelasannya kaitannya sama gelombang, ya kaitannya sama gelombang. Nah, kemudian kenapa harus pantai-pantai yang datar, Kak? Nah, ini kaitannya sama sebenarnya lumpurnya. Nah, salah satu karakteristik mangrove itu dia harus tumbuh pada perairan yang memiliki lumpur yang tebal. Kalau dia ada pantai-pantainya curam, seperti di selatan Jawa, pantai Parangtritis, kalau yang pernah ke sana, Pelabuhan Ratu ya di Sukabumi, itu karakteristiknya pantainya curam tuh. Maka kalau curam, logikanya itu dia tidak akan terkumpul yang namanya lumpurnya. Kalau lumpurnya nggak terbentuk, berarti nggak mungkin ada tempat tumbuh. Nah, sederhananya kayak gitu. Jadi nanti perairan lumpur yang tebal dengan pantai yang datar itu punya keterkaitan.
Jadi jenis tanaman mangrove itu banyak terbentuk pada daerah-daerah datar yang memiliki lumpur yang tebal. Nah, karena biasanya lumpur itu akan terendapkan pada daerah-daerah yang datar, bukan daerah-daerah yang curam. Nah, gitu ya. Nah, kemudian muara sungai besar. Ya. Ini kalau karakteristik muara sungai besar ini biasanya kaitannya sama lumpurnya. Nah, lumpurnya ini kalau makin besar muaranya biasanya makin banyak tuh erosinya dan sedimentasinya. Nah, delta juga keterkaitannya. Kalau delta ini kan dia bentukan sedimentasi yang membentuk seperti daratan gitu ya. Di tengah-tengah, di ujung sungai atau bisa juga agak ke tengah. Tapi nggak sampai ke daerah hulu. Nah, delta itu biasanya di daerah tengah atau di daerah agak ke ujung. Nah, kemudian perubahan salinitas yang besar. Nah, berarti ini ke arahnya bukan salinitasnya bukan ke arah yang salinitas tinggi, tapi salinitas yang rendah. Masuk perubahan salinitas ini. Teman-teman, jarang sekali jenis tanaman yang tumbuh pada air asin. Mungkin kalau nanti karena masalah silakan dikoreksi. Kalau kata guru biologinya bisa. Nah, kalau ini kalimatnya kalau kata Kak Arman, bahwa jarang sekali tanaman yang tumbuh pada daerah-daerah dengan salinitas yang tinggi atau air asin. Nah, makanya kenapa harus ada perubahan salinitas yang besar. Maksud dari perubahan salinitas yang besar ini adalah dia daerah-daerah yang salinitas yang besar itu adalah kalah dalam hal apa? Salinitasnya jadi berkurang. Nah, maka dia akan punya potensi untuk tumbuh. Nah, jadi kita lari ke sini. Nah, mangrove kurang sesuai pada perairan laut dalam yang terletak pada khatulistiwa. Nah, ini benar ya? Bukan salah nih, maaf. Benar. Karena dia bilangnya mangrove kurang sesuai pada perairan laut dalam. Ya, benar. Kenapa? Karena tadi, kalau kita kembali ke lumpur, kembali ke pantai yang datar, berarti posisinya mangrove ini atau pohon-pohon bakau ini tumbuhnya adalah di laut yang dangkal. Satu, ya, bukan laut yang dalam. Nah, karena laut yang dalam, itu lumpurnya tidak terbentuk, seperti yang tadi Kak Rahman bilang. Nah, sebab mangrove sesuai pada perairan laut dangkal yang berlumpur pada daerah khatulistiwa. Ini benar. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan, boleh di chat. Nah, sebentar karena mau lihat chatnya. Kenapa? Di sini belum masuk sih. Bentar ya, Maulida. Oh ya, ada apa Maulida? Kenapa? Salinitas kalau bahasa sederhananya salinitas itu tingkat keasinan ya. Jadi nanti ada satuan per milinya. Azik, angkat tangan Kak. Silakan, Azik, raise hand ya. Suaranya silakan Azik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Azik. Ini Kak, mau tanya kan tadi di pantai selatan itu kan jarang tumbuh mangrove. Nah, itu tuh karena arus pantainya yang kencang-kencang Kak atau gimana? Ya, tadi kan Kak Narman bahas ya tentang nih pantai-pantai yang terlindung. Terus Kak Narman kaitin sama gelombangnya. Nah, kalau gelombang di selatan itu Hazik, dia karakteristiknya dia gelombangnya tinggi. Nah, selatan ya, kita bicara selatan. Coba deh bayangin Hazik tuh tentang Pulau Jawa tuh. Pulau Jawa itu kalau di bawah Jawa itu kan ada Samudra Hindia tuh Hazik. Ya, oh iya ya. Oh, ya. iya. Nah, Samudra Hindia berarti logikanya di situ tidak ada daratan sama sekali tuh yang menghalangi pergerakan angin Hazik. Oh, jadi langsung gitu ya anginnya ya? Iya, jadi angin itu dia adalah tenaga pembangkit gelombang. Jadi gelombang itu besar dan kecilnya, salah satu faktornya adalah anginnya. Kalau anginnya kuat, kencang, berarti dia gelombangnya gede. Nah, kalau anginnya kecil, berarti gelombangnya kecil. Sebenarnya kalau yang di utara itu anginnya juga besar. Tapi kalau kita bicara dari Samudra Pasifiknya. Kalimantan ya? Ada Kalimantan. Iya, bener Hazik. Jadi anginnya itu udah kepecah di Kalimantan dulu. Terus sampai ke utara Jawanya, sampai ke daerah Jakarta dan sekitaran pantai utara Jawa ya, itu nyampainya adalah anginnya kecil. Maka gelombang yang gelombang yang terbentuk juga kecil.
Oke, paham. Makasih, Paham, Kak. Zik? Nah, jadi Paham, kenapa Hazik pernah nggak ke Pantai Parangtritis atau teman-teman pernah nggak ke Pantai Parangtritis? Kalau kita di pinggir Pantai Parangtritis itu kalau kita lagi di pinggiran persis ya, itu ngerasain tuh kayak gelombang tuh pendek banget, tapi tiba-tiba dia di atas. Nah, itu karena dia anginnya beda sih. Karena anginnya nggak kepecah, jadi dia punya karakteristik yang beda-beda kekuatannya. Makanya kenapa angin di gelombang di selatan itu karakteristiknya ada yang kecil, ada yang besar. Tapi kalau di utara Jawa, yang besar akan jadi kecil anginnya, yang kecil akan hilang. Oke. Paham, Azik? Paham, Kak. Makasih, Kak. Jadi kenapa di selatan itu nggak bisa terbentuk? Karena dia salah satunya adalah karakteristik gelombangnya adalah yang besar. Terus yang kedua, dia pantainya itu bukan datar, dia curam ya, agak curam. Gitu. Oke, gimana? Yang kedua ada nih resen dari Putri Atika. Putri Atika, silakan Putri. 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 Kak. Suaranya kencengin, Put. Iya, Kak. Tadi aku masih kurang paham yang perubahan salinitas yang besar. Tadi soalnya suaranya putus. Oh, putus. Oke, gini Put. Kalau kita bicara tentang perubahan salinitas, tadi kan ditanya sama Maulid dan Aba tuh. Nah, sebenarnya bahasa sederhana adalah tingkat asinannya itu. Kalau salinitasnya besar atau tinggi, berarti asin banget. Kalau salinitasnya rendah, berarti dia agak-agak payau. Nah, salinitas tinggi asin, kalau salinitas rendah, berarti dia agak-agak payau. Nah, jadi kan ada tawar, payau, sama asin tuh ya. Payau itu di tengah-tengah, gabungan antara asin dengan tawar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perubahan salinitas besar? Jadi yang awalnya asin, jadi yang awalnya salinitasnya tinggi, jadi salinitasnya agak rendah. Awalnya salinitasnya tinggi, berubah jadi salinitasnya agak rendah. Kenapa? Karena adanya campuran air tawar. Dari mana? Dari sungai. Ini kan salah satunya tadi. Nih, muara sungai besar. Nah, kaitan muara sungai besar tadi, kalau makin besar muaranya, berarti otomatis sungainya juga makin banyak yang masuk ke daerah itu. Maka otomatis sungainya banyak, maka air tawarnya banyak. Maka nanti yang kalah itu adalah air asinnya. Gimana, Put? Iya, paham. Iya, Kak, paham, Kak. Makasih, jadi, Kak. Air lautnya berubah rasanya. Dari asin jadi agak payau gitu ya, Put? Iya, nah, Kak. Jadi, kalau tanaman itu nggak mungkin tumbuh, mungkin ada tanam jenis tanaman tertentu, tapi yang jelas tanaman itu jarang banget hidup pada kondisi air asin. Sedikit yang tumbuh pada air asin. Kurang lebih ya gitu. Makanya harus ada perubahan salinitas yang besar. Maka dia harus air tawarnya harus banyak masuk ke laut itu gitu. Jadi airnya tuh nggak asin, salinitasnya nggak tinggi, tapi jadi agak payau atau agak rendah salinitasnya. Kurang lebih kayak gitu. Larinya ke situ, Putri. Iya. Gimana, Putri? Iya, Kak, paham, Kak. Oke. Ya, makasih, Kak. Husnul resen atau chat? Resen, silakan Husnul. Enggak, Kak, salah pencet. Oke, Husnul. Maaf. Said, silakan. Said Juhdi ya? Halo, Kak. Ya, Kak. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ini saya bintang lagi yang NF Galaxy. Bukan Said. Oh, iya, silakan bintang. Kak mau nanya, anaerobik itu apa sih, Kak? Oh, kalau anaerobik itu bahasa sederhananya adalah tempat karakteristiknya. Jadi karakteristiknya itu lunak atau keras. Biasanya kalau kalau misalnya mangrove itu dia karakteristik tumbuhnya pada daerah-daerah yang agak lunak. Ya, lunak itu maksudnya kayak lumpur-lumpur. Kan jarang banget tuh tumbuhan yang tumbuh pada batu kan? Iya, Kak. Bintang. Biasanya Nah, pada batu. kan kecuali lumut ya. Jadi Ya, kalau anaerobik itu kaitannya sama karakteristik tempat tumbuhnya, dasarnya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Mas Tik, gimana, Kak? Gimana, Kak? Bintang ya? Ulangi, Kak.
Ulangi. Jadi kalau kita bicara Iya. anaerobik itu model sederhananya bahasanya adalah tempat hidupnya. Jadi tempat hidupnya tuh harus lunak yang banyak lumpurnya. Oh, Kan tempat kalau mangrove itu hidupnya. punya tumbuhan kan. Kalau tumbuhan kan harus punya media tumbuh tanaman berupa daerah yang kayak lumpur atau tanah. Nggak mungkin batu juga kan, kecuali lumut. Iya. Nah gitu maksudnya. Kalau anaerobik itu gitu. Ada lagi nggak yang Oh, resen? Ahnaf, Kak. Ahnaf, silakan terus Ahnaf. Kak, mau nanya Kak, Ya silakan Ahnaf. kan mangrove kan bisa meminimalisir erosi tuh Kak. Ya, oke, lebih tepatnya gelombang ya, tsunami. Iya, bisa meminimalisir itu tuh. Nah, terus ada solusinya nggak Kak buat nanam mangrove di tempat yang nggak bisa dia tinggalin itu? Solusi buat nanam itu? Kalau daerah-daerah yang tidak bisa ditanami tidak bisa ditanami sama mangrove, ya salah satunya mungkin kalau Kak Narman yang pernah baca itu teknologi yang dibuat oleh Jepang. Jepang itu membuat semacam seawall, dinding raksasa gitu. Nah, mungkin karakteristik kalau yang daerah-daerah yang nggak punya bisa ditanami mangrove paling itu si Ahnaf. Ahnaf dari mana Ahnafnya? Bintara Kak. Bintara, oke. Jadi paling kalau kita niru Jepang yang pernah dibaca sama Kak Narwan tuh, Jepang itu dia pakainya seawall. Ya, semacam tembok tinggi, tebal, ya tingginya itu sekitar 14 meter, kemudian ketebalannya itu sekitar 7 meter. Jadi ketika gelombang tsunami-nya nyampe ke pantai, itu sebelum nyampe ke pantai itu dipecah dulu sama temboknya. Kurang lebih kayak gitu Ahnaf. Gimana Ahnaf? Makasih Kak. Oke, ya sama-sama Ahnaf. Ada lagi Kak Meta? Said masih resen, Pak. Saya Kak. Said ya silakan. Nah, saya tadi pengen nanyain tentang Jepang itu Kak. Kan yang ada apa? hubungan yang Jepang tadi yang tentang seawall. Kenapa Jepang? Nah, kan di Jepang kan potensi banget tsunami Kak. Terus akhirnya dipasang seawall. Nah, terus abis itu dilapisin sama mangrove kan Kak. Iya. Nah, berarti kalau misalnya masih dilapisin mangrove, seawall itu belum terlalu mecah, gelombang ya dong Kak. Nah, terus kan berarti kalau misalnya belum terlalu memecah gelombangnya, berarti masih gede dong Kak tenaganya. Masih apa? Masih gede tenaga gelombangnya. Iya benar. Terus kenapa mangrove bisa tanam Kak? Oke, kalau di Jepang itu dia memang punya 3, karena karakteristik pantainya bisa ditanamin mangrove. Nah, jadi sama kayak di Jawa nih. Tapi kalau di utara Jawa itu kan potensi tsunami-nya agak kecil tuh dibanding selatan, utara Jawa ya. Utara Jawa dengan selatan Jawa. Nah, kalau Jepang itu dia punya 3 barier, 3 penghalang gitu ya. Yang pertama ditaruh itu di tengah adalah seawall. Kemudian yang setelah seawall itu dia adalah mangrove yang ada di pesisir, di pantai. Ya, kemudian atau di bagian perairannya. Nanti di daratannya di pesisir-pesisir pantai yang bagian daratannya itu ditanam mangrove atau bakau ya, bukan mangrove, bakau yang bisa tumbuh di situ. Nah, jadi memang kalau Jepang ini kan dia bencananya kalau tsunami itu potensi tsunami-nya besar banget dan sering banget biasanya ya. Gempa itu kan di sana sering terjadi tuh. Nah, makanya dia potensinya besar banget. Makanya kalau di Jepang itu 3 tuh. Jadi setelah terhantam seawall, kemudian gelombang yang masih besar terhantam lagi oleh mangrove dan terhantam lagi oleh mangrove. Nanti dia agar ya diasumsikan itu bahwa potensi terhadap masyarakatnya itu kecil. Gitu Said. Gimana Said? Oh, paham Kak. Terus kalau ini Kak, bedanya kalau kan di setiap pelabuhan tuh kayak ada pemecah ombak gitu Kak. Nah itu tuh sama nggak sih Kak sama yang di Jepang? Beda. Kalau yang di pelabuhan-pelabuhan itu biasanya bukan itu ya. Kalau tergantung pelabuhannya sih, pelabuhannya di daerah punya potensi atau bukan. Kalau di daerah yang tidak punya potensi tsunami, biasanya itu fungsinya untuk memecah gelombang aja, gelombang-gelombang yang bukan tsunami. Gitu. Oh, I see. Soalnya kalau di yang Kak Narman tahu yang kayak di Ancol gitu ya, itu kan dia semacam memanjang ya. Sedangkan yang di Jepang itu agak berbeda. Dia semacam tembok, dinding yang dibentuk memanjang sepanjang garis pantai.
bukan ke arah laut. Nah, kalau yang di Ancol itu kan ke arah laut tuh, ya kan? Oke, teman-teman ada lagi nggak? Ini kita masih di nomor 2 nih. Nggak apa-apa, oke? Yang di chat. Yang di chat. Ada 5 chat, oke. Fawaz, oh anaerobik tadi udah Kak Narman jawab, ya kan? Anaerobik itu tempat hidupnya, mungkin kalau yang lumpur, kalau yang mangrove itu dia tempat yang lunaknya, yang banyak lumpurnya. Itu anaerobik ya, Pak Waza. Mau lanjut ya? Oke. Oke, kita lanjut ke nomor ketiga. Ini nih, ya hutan hujan tropis memiliki kerapatan pohon yang dan kanopi tinggi sehingga radiasi matahari terhalang. Sebab lapisan hutan hujan tropis terdiri dari lapisan timbul, lapisan kanopi, lapisan tingkat, lapisan rumput, dan lapisan dasar. Nah, silakan teman-teman. Nah, ini udah ada jawabannya nih, B ya. Nah, kita ke pembahasan yang pernyataan yang atas ya. Hutan hujan tropis memiliki kerapatan pohon dan kanopi tinggi. Nah, ini boleh di screenshot, boleh di foto, jangan dicatat ya kalau catat kelamaan. Silakan screenshot deh. Nah, nanti sebagai bahan-bahan belajar di rumah. Nah, teman-teman, ini ya ciri-ciri hutan hujan tropis. Nah, nanti tinggi pohonnya nanti mungkin ada sedikit ralat ya. Nanti kita lihat gambarnya aja. Oke, yang pertama curah hujannya tinggi lebih dari 2000 mm per tahun. Teman-teman, kalau curah hujan tinggi ya, dengan curah hujan yang rendah, itu jenis tanaman yang tumbuh beda. Kalau curah hujannya tinggi, yang tumbuh adalah tanaman-tanaman pohon yang tinggi dan besar serta beragam. Nah, makanya yang kedua ini kenapa vegetasinya heterogen atau beragam. Karena ini lari ke atas, lari ke curah hujannya yang tinggi. Kalau kita bukan sering main ya, atau kita nonton televisi, nonton video, itu kalau kita ke gurun, itu curah hujannya rendah, maka dia sedikit banget diketemukan jenis-jenis pohon. Karena memang jarang sekali pohon yang hidup, mampu bertahan hidup atau mampu beradaptasi pada daerah dengan curah hujan yang rendah. Kayak di Arab Saudi itu kan cuma kurma, ya kan? Maksudnya yang mudah tumbuh. Ya. Biasanya kalau tanaman-tanaman yang mampu hidup pada daerah kering itu dia mampu beradaptasi. Sama kayak hewan aja, kayak unta bisa hidup beradaptasi di daerah gurun. Nah, kerapatan pohonnya tinggi, ya ini lagi teman-teman, karena beragam, bisa banyak tumbuh, maka dia makin rapat. Maksud dari kerapatan pohon tinggi adalah pohonnya itu, kalau bahasa orang Betawinya tuh dempet-dempetan, ya, deket-deketan gitu ya, satu sama lain itu deketan, jaraknya tuh nggak jauh, deketan, nah, makanya rapat, nah, gitu ya. Nah makanya nanti di sini tuh, ya kalau kita lihat nanti lari ke bawah tuh, dasar hutannya lembab dan gelap. Nah, nanti tinggi pohonnya kita lihat gambar ya, teman-teman. Oke. Kemudian ini, teman-teman, beda antara hutan hujan tropis dengan hutan-hutan lainnya. Beda dengan hutan taiga, beda dengan hutan musim, beda dengan savana, beda dengan gurun. Bedanya apa sih? Di mereka punya karakteristik, yaitu adalah terdapat epifit. Apa tuh epifit? Menempel dalam kurungnya. Apa tuh menempel maksudnya? Jadi ada jenis-jenis tanaman yang hidup menempel pada pohon lain. Nah, kalau dibahas soal SBMPTN itu pernah muncul adalah pohon tamu. Nah, Kak Narma kasih tuh contohnya example. Nah, jadi belajar bahasa Inggris kayak Kak Meta. Example itu artinya anggrek. Nah, ya, example itu artinya anggrek. Maaf. Contohnya adalah anggrek. Nah, gitu ya. Jadi contoh dari epifit ya, yaitu jenis tanaman yang menempel pada pohon lain adalah anggrek. Nah, terus selain ada epifit, ada juga liana, teman-teman. Liana itu melilit. Nah, kalau epifit menempel, kalau liana itu melilit. Apa maksudnya? Jadi liana itu dia jenis tanaman yang melilit pada pohon lain. Nah, contohnya, eksempelnya itu adalah rotan. Jadi kalau teman-teman ke hutan hujan tropis di daerah Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan, teman-teman pasti nemuin yang namanya anggrek dan rotan, gitu ya. Nah ini kalau teman-teman ke gurun nggak ketemu nih sama anggrek, nggak ketemu sama rotan. Terus kalau misalnya ke taiga juga nggak ketemu, karena memang ini jenis tanaman khusus yang hidup di hutan hujan tropis.
terdapat kanopi atau tudung daun. Ya, teman-teman, karena daunnya lebar dan lebat. Nah, ini contoh lagi ya. Belum Kak Arman tulis di sini. Contoh daun dan lebat itu, maka dia, kan tadi pohonnya rapat, maka daunnya lebar. Maka dia satu sama lain menutup tuh. Nah, nanti menyebabkan sinar mataharinya tidak tembus ke dasar hutan. Makanya kalau teman-teman yang hobi naik gunung, kenapa sih kalau misalnya kita ke daerah-daerah kayak Jawa Barat, maksudnya kayak model-model yang punya hutan hujan tropis ya, kayak misalnya Bogor gitu ya. Kemudian kayak Sumatera sama Kalimantan ke hutan hujan tropisnya itu kok di dasar hutan itu rasanya adem banget. Terus kemudian gelap banget. Itu karena itu tadi ya kanopinya, tudung daunnya. Tudung daunnya itu menutup satu sama lain. Makanya sinar mataharinya terhalang. Nah, hutan hujan tropis memiliki kerapatan pohon dan kanopi yang tinggi. Rapat-rapat dan kanopi tudung daunnya banyak sehingga radiasi mataharinya terhalang. Ya benar. Karena nanti kan tadi karena contohin tuh kalau yang suka naik gunung atau ke hutan-hutan menjelajah gitu ya, itu pasti dia ngalamin kenapa di dasar hutan itu di bawah itu rasanya kayak adem, gelap, sama lembab. Tuh ya. Oke, yang atas pernyataannya benar ya teman-teman, karena dia sinar mataharinya nggak tembus atau menghalangi, terhalang ya, bukan menghalangi. Siapa yang menghalangi? Yang menghalangi adalah pohon-pohon yang tadi yang beragam dan tudung daunnya atau kanopinya. Oke, yang bawahnya, ini lapisan hutan hujan tropis. Nah ini teman-teman, ada timbul, ada kanopi, ada tingkat, ada lapisan rumput sama dasar. Nah ini di atas 40 nih teman-teman, kalau timbul itu berarti di atas 40 meter. Tadi kan Rahman salah ya, bukan di atas 6 meter, harusnya itu di atas sekitar 40 ke atas atau 60 gitu ya. Nah timbul ini yang masuk kategori lapisan 60 meter ya. Nah kemudian di bawah lapisan timbul itu lapisan kanopi. Nah ini ketinggiannya di atas 25 sampai 40 meter. Nah di bawah ini ada lapisan tingkat. Nah kalau lapisan tingkat ini tempat ya, serangga, kemudian burung, itu kebanyakan di sini dia mainnya ya. Mainnya di sini dia, di lapisan tingkat. Nah, rumput dan lapisan dasar ini udah jelas adalah bagian bawahnya. Oke teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, Kak Nanon, mohon banget nih, bagian ini tolong banget di screenshot. Kenapa bagian ini harus di screenshot? Karena ini sering muncul teman-teman. Ya, ciri dari hutan hujan tropis. Nah, nanti boleh kalian tambahin, yaitu di daerah persebarannya itu di daerah Jawa Barat, ya. Kemudian sama di daerah Sumatera dan Kalimantan, sama Papua bagian utara. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa? Ada yang bertanya? Silakan. Silakan di unmute. Oh. Oke, makasih Maulida. Maulida Naba, silakan. Assalamualaikum. Malam, Maulida. Kak, saya mau nanya nih, Kak. Tumbuhan tamu itu apaan sih, Kak? Tumbuhan tamu? Ya. Ya. Nih, Maulida lihat slide-nya ya. Ini masih ada kan di layarnya kan? Masih. Masih. Kamu lihat yang terdapat epipit atau menempel. Tadi definisinya kan menempel itu adalah dia pohon yang menempel pada pohon lain. Nah, berarti si anggrek ini dia tamu. Oh. Ya. Saya kirain. Itu, kenapa? Saya kirain tuh dia maksudnya dari daerah lain terus tinggal. Bukan. Dia nggak punya nggak tumbuh sendiri. Dia harus menempel pada pohon lain. Anggrek itu. Nah, makanya disebut kenapa anggrek itu pohon tamu. Nah, dulu pernah muncul ada soal SBMPTN, memang dia bilangnya adalah ciri jenis tanaman tamu, pohon tamu gitu ya, yang ada di hutan hujan tropis. Kalau nggak salah pernah soal kayak gitu. Selain anggrek itu ada pakis. Nah, nanti boleh kalian mungkin kalau punya kenalan guru geografi tanya lagi sama, Kak, selain anggrek sama pakis ada lagi nggak yang jenisnya nempel? Gitu. Mungkin nanti yang punya lebih banyak literaturnya kan kakak-kakak biologi. Tapi yang Kak Arman tahu, kalau yang sering muncul itu adalah yang anggrek. Ya, selain anggrek ada yang pakis tadi. Oke, makasih Kak. Ya sama-sama, Maulida.
Ada lagi Kak Meta? Siapa yang resen? Nggak ada. Kita lihat chat ya. Oh ini ada yang Viv. Oke. Kak, dari Arif Rahman, saya bacain ya. Kak, kan kanopinya menutup rapat. Dampaknya flora yang tumbuh adalah flora yang dapat beradaptasi. Apakah fauna-fauna yang ada di sana juga menghasilkan cahaya yang terhalang itu, Kak? Baik, Arif Rahman. Jadi yang dimaksud dengan menghalangi ini tidak semuanya terhalang, gitu ya. Jadi kakak tekanin, yang dimaksud dasar hutan itu kan tidak semua terhalang, karena nggak semua bagian hutannya juga akan tertutup, karena kan topografinya kan beda-beda tuh. Kayak model lereng kan nggak mungkin dia tertanam juga semuanya. Jadi ada daerah yang tertutup, ada daerah yang terbuka. Jadi kalau pertanyaannya, apakah fauna-fauna yang ada di sana juga menyesuaikan cahaya yang terhalang itu? Enggak. Jadi intinya kalau semua hutan hujan tropis, kakak tambahin sedikit ya, bahwa yang namanya dasar hutannya itu enggak semuanya gelap dan lembab. Karena tidak semuanya akan terhalang. Jadi hanya yang ada bagian pohonnya saja. Jadi kalau kita pengen ngerasa gelap dan lembab itu ya harus ke bawah pohonnya. Karena tidak semua bagian hutan itu akan terhalang. Gitu. Oke, Kak, oh nggak jadi. Oke Kak. Kemudian nggak ada lagi ya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau resen? Silakan di screenshot ini pembahasannya. Oh tapi nanti Kak Arman akan share PPT-nya. Karena kayak, oke, Usnul, resen. Ya Kak, Usnul. Aku mau tanya, kalau misalkan spesies tumbuhan yang di gurun itu kan dia nggak beragam gitu ya Kak. Itu kenapa sih? Apa karena faktornya curah hujan aja atau ada yang lain? Faktor di daerah gurun itu tidak beragam, salah satu faktor yang mendominasinya adalah curah hujannya. Curah hujannya tidak setinggi di daerah-daerah tropis. Iya. Tapi ada faktor lainnya, Kak, maksudnya? Kalau faktor lain kayak suhunya bisa. Tapi kalau faktor yang dominan, yang utama adalah curah hujannya. Oh, berarti lebih ke curah hujan ya, Kak? Lebih ke curah hujannya. Karena nanti tadi kalau di kelas kan, karena sering bahas tuh, kalau kita bicara tentang curah hujan tinggi, yang tumbuh tuh pohon-pohon tinggi. Tapi kalau kita makin ke rendah, nanti yang pohon-pohonnya akan jarang. Kan pernah Kalaman bahas kayak gitu. Oke, ya oke. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama, Husnul. Ima ya? Ya, Kalaman ingat Ima. Ya, Ima. Oke, ada lagi nggak selain Ima? Putri? Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kenapa? Nggak ada, oke kita lanjut ya. Ini nanti boleh, nanti kan Arman kasih kok sama ke PJ-PJ-nya. Lanjut, kata Putri. Oke, lanjut ya. Nah ini, rumput yang tumbuh di bawah pohon dapat berfungsi mengurangi terjadinya erosi percik. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pernah main hujan waktu kecil, nah itu kan kalau kita lari-larian waktu hujan, itu kan kita sering lihat tuh kayak waktu di awal hujan ya, itu kayak debu-debu itu kayak berterbangan tuh kena sama tetesan air hujan. Nah, teman-teman, tanpa kalian pahami dari kecil, kalian sudah melihat yang namanya erosi percik. Jadi kalau erosi percik itu, Kak Arman kasih lihat gambarnya. Nah, ini nih. Ya, teman-teman lihat tuh ya. Tiba-tiba dia mental-mental gitu ya. Nah, mental-mentalnya ini kenapa? Karena dia kena tetesan air hujan. Nah, ketika dia kena tetesan air hujan, partikel tanah, debu itu akan mental-mental. Nah, tapi nanti ketika dia sudah basah, sudah agak jenuh, nah itu biasanya dia tidak akan mental, tapi dia akan mengalir. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau kita mau lihat erosi percik itu, jadi ketika di awal-awal, di tanah-tanah terbuka, tanah lapang, ya, jangan cari yang di gedung ya, jangan cari yang di jalan aspal atau tembok, jangan.
Tapi carinya kalau mau lihat erosi percik itu ketika pertama kali hujan, teman-teman lihat tanah-tanah yang terbuka, yang tanpa tertutup sama sekali. Itu tempat terjadinya erosi percik. Nah, terus apalagi tandanya erosi percik itu, teman-teman, kalau kita sampai sekarang ya, kita kalau teman-teman mau memahami itu gampang. Teman-teman cari aja rumah ya, sebelahnya itu kayak lapangan sepak bola atau kayak taman, tapi nggak ada rumputnya. Nah, biasanya tembok rumah-rumah yang sebelahnya taman atau lapangan sepak bola yang tidak ada rumputnya, biasanya temboknya akan, kalau warna putih itu akan berubah warnanya. Akan beda banget tuh. Warnanya agak-agak pucat-pucat, agak kekuning-kuningan, agak kecoklatan. Kenapa seperti itu? Karena tanah yang di samping rumah itu karena percikan hujan, dia mental dan mengenai temboknya. Nah, atau bisa juga teman-teman lihat itu di batang pohon. Kalau habis hujan itu biasanya partikel tanah, debu itu nempel di batang pohon. Nah, itu adanya. Nah, jadi apa fungsi dari rumput yang tumbuh di bawah pohon? Fungsinya jadi, kalau tadi kan Karena bilang tuh, kalau erosi percik ketika hujan turun di awal mengenai tanah yang terbuka, dia kan, ini siapa yang nyetel musik? Tolong dong. Tolong hadirin yang lain ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau erosi perciknya jatuh ke partikel tanahnya keluar lompat gitu ya, berterbangan. Nah, nanti kalau ada rumput di atas tanahnya, maka yang kena bukan tanahnya, tapi rumputnya. Gimana teman-teman? Jadi fungsinya menahan laju tetesan hujan ya. Memperlambat aliran permukaan bisa nggak? Bisa. Tapi yang jelas menahan laju tetesannya dulu. Kan sebelum mengalir permukaan, maka harus dari atas dulu. Jadi jatuh dulu presipitasi atau hujan, kemudian baru terkumpul di lapisan tanah, baru mengalir. Jadi prosesnya mana yang lebih duluan? Yang duluan adalah fungsi rumputnya adalah menahan laju tetesan hujan. Memperlambat aliran permukaan ya enggak, Kak? Iya. Gimana, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain, Kak Narman? Tunggu ya. Safa Kaula Resen, silakan Safa. 159 itu mana Kak Meta? Galaksi. Silakan Safa. Safa. Oh, ada Maulida nih ya. Maulida ini manfaatnya selain dua itu apa, Kak? Manfaatnya selain dua itu apa, Kak? Selain menahan laju tetesan, berarti dia infiltrasi juga jadi besar kalau rumput ya. Kalau banyak rumput berarti kan airnya yang air yang mengalir di permukaannya jadi sedikit. Berarti kalau rumput itu fungsinya untuk dia infiltrasinya besar. Kemudian kalau infiltrasinya besar, yang seperti kemarin Kanan bilang, berarti cadangan air tanahnya jadi banyak. Makanya kenapa Pemprov selain DKI ya, Pemprov, kenapa pemerintah kota, kabupaten itu, kalau udah kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, yang padat penduduknya, kenapa ruang terbuka hijaunya ini diperbanyak? Karena fungsinya tadi, untuk ditanami rumput, selain rumput juga pohon, selain itu berfungsi untuk, yang nantinya berfungsi untuk menjaga cadangan air tanah. Oke, gimana Maulida? Jadi selain dua opsi itu, ya infiltrasinya biar besar. Kemudian kalau infiltrasi besar, maka nanti perkolasinya besar, maka cadangan air tanahnya banyak. Paling ke situ sih caranya. Yang jelas adalah mengurangi erosi ya. Mengurangi erosi. Oke, Maulida ngerti. Maharani Lingga. Rani ya? Oke, maksudnya opsi yang B itu apa, Kak? Opsi yang B yang mana? Oh, mengurangi hujan efektif. Maksudnya yang B itu adalah hujan, mengurangi hujannya gitu ya.
Efektif itu berarti ya, maksudnya mungkin mengurangi hujan efektif di sini adalah mengurangi hujan secara efektif. Mungkin kalimatnya kurang aja kali ya. Karena ini kayaknya soal asli nih. Ya. Gimana Rani? Ya kurang lebih kalau yang B itu mengurangi hujan secara efektif kalimatnya kalau mau lengkap. Safa masih resen ya. Oke, mungkin Safa ini kali ya. Kalau mau dimatiin resennya, cari lower hand. Ya, mungkin nggak sengaja. Iya Kak, ngerti. Oke. Alhamdulillah paham Kimo. Tolong ini Kimobin ya, diganti nih namanya biar ketahuan ya siswa mana. Ya, kalaupun kakak staff silakan diganti dengan nama kakaknya ya. Kimobin ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke nomor yang 5. Nih ya, lapisan ozon di stratosfer bagian bawah mempunyai peran sangat penting bagi manusia. Yaitu jawabannya yang kakak merahin, 2 dan 4. Penyaring sinar matahari, penyerap sinar ultraviolet. Oke, kenapa yang 1 sama 3-nya enggak, Kak? Oke, kita lihat ke sini dulu nih. Ya, kita lihat ke sini. Ya. Nah, ini ya. Ada 5 ya. Nah, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, satu lagi sebenarnya yang paling atas yaitu adalah eksosfer. Ada 5 ya teman-teman, tapi eksosfernya nggak dimasukin di sini. Oke, jadi kalian jangan lihat yang tropopause, stratopause, mesopause, dan termopause. Tapi lihatnya di sini. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Oke, Karaman jelasin sedikit yang ada pause-pause-nya. Ini Kak, yang ada pause-pause-nya apa sih? Ya. Yang ada pause-pause-nya itu sebenarnya itu adalah lapisan pembatas, lapisan antara. Jadi sebelum dari troposfer kan mau naik ke stratosfer tuh. Jadi sebelum ke stratosfer dia harus melewati lapisan pembatas, namanya tropopause. Dari stratosfer ke mesosfer dia harus melewati stratopause. Begitu seterusnya. Jadi mesosfer, yang ada pause-pause-nya ya, termopause, mesopause, stratopause, dan tropopause itu adalah lapisan antara dia dan kamu. Ya, oke. Karena akan jelasin sedikit tentang yang contoh manfaat, fungsi atau fenomena yang terjadi di troposfer, stratosfer, mesosfer, sama termosfer. Ya, ini sih hal yang umum ya dibelajar di sekolah juga kayaknya ini ya. Oke, Karama akan jelasin. Yang pertama tadi kan ada option nih, berlangsungnya proses cuaca. Nah, tempat akumulasi polutan. Teman-teman, berlangsungnya proses cuaca itu terjadi di troposfer. Contohnya apa sih? Kita sering tahu yang namanya suhu, curah hujan, awan, itu semuanya terjadi di lapisan troposfer. Kemudian tempat terakumulasinya polutan. Polutan itu kan berarti gas-gas yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Naik motor, gasnya naik ke atas. Kemudian pakai kulkas, pakai AC, itu semuanya akan naik ke atas. Nah, ketika dia naik ke atas, dia akan berkumpul. Nah, berarti terakumulasi. Nah, polutan itu berarti kumpulan zat polusinya. Nah, kalau stratosfer apa? Ini kan yang ditanya di soal. Nah, di stratosfer ini ada O3, teman-teman. O3 itu apa sih? O3 itu ozon. Nah, ozon itu berfungsi untuk menyerap sinar ultraviolet. Tapi tidak semuanya akan terserap. Makanya disebutnya penyaring. Tahu saringan kan? Yang biasanya bikin jeruk peres. Kan yang lewat itu airnya, bukan bijinya. Nah, berarti si saringan itu berfungsi untuk menyaring biji-bijinya kan, melewatkan air perasan jeruknya kan. Nah, jadi kurang lebih stratosfer itu kayak gitu. Karena tidak semua gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari akan tertahan. Kan ada yang lewat juga. Yang tertahan itu sebagian adalah ultraviolet. Kenapa kan Arman bilang sebagian? Karena kita juga sebagai manusia butuh ultraviolet. Nah, jadi selain ultraviolet ada yang nyampe ke bumi. Nah, jadi stratosfer itu kenapa jawabannya penyaring, Kak? Karena kalau dia tidak disaring berarti semuanya loss. Berarti nggak ada yang tertahan. Tidak ada ultraviolet yang tertahan di lapisan stratosfer. Gitu. Ya, berarti semua ultraviolet akan masuk sampai ke bumi. Jadi tapi kalau semuanya tertahan, berarti nggak ada gelombang elektromagnetik yang sampai ke bumi. Nah,
Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi fungsi ozon itu, stratosfer itu adalah menyaring ultraviolet, meloloskan gelombang-gelombang yang lain. Oke, kemudian mesosfer. Kalau mesosfer itu tempat terbakar dan terurainya benda langit. Teman-teman, di buku-buku itu seringnya adalah meteorit yang tempat terbakar meteorit. Sebenarnya bukan, ya, bukan hanya meteorit atau meteor ya. Nah, yang sebenarnya adalah tempat terbakarnya benda langit. Semua benda langit yang jatuh ke bumi akan terbakar di lapisan ini. Karena perbedaan suhunya tadi ya. Nah, kemudian termosfer adalah tempat pemantulan gelombang radio. Oke, silakan mungkin ada yang mau ditanya. Oh Kak, kan hujan turun ada musimnya. Kalau yang harusnya musim panas tapi malah masih hujan atau sebaliknya itu kenapa ya Kak? Oh ini ya, ini pertanyaan berarti Safa di luar ini ya. Oke, Kak Narman akan jawab pertanyaan dari Safa. Sebelumnya Kak Narman bacain ya. Kak, ini pertanyaan dari Safa. Kak, kan hujan turun ada musimnya. Kalau yang harusnya musim panas tapi malah masuk itu kenapa ya Kak? Oke. Oke, berarti ini larinya ke hujan zenital. Ya, hujan tuh ada, kalau secara umum ada 3, hujan zenital, hujan frontal, sama hujan orografis. Nah, berarti ini bicaranya adalah aspek bicara lokal, Safa, bukan bicara aspek umum global. Nah, kalau musim itu berarti bicaranya aspek global, aspek yang luas. Ya. Kalau hujan orografis, hujan frontal, hujan zenital itu tidak semua terjadi pada tempat, tapi hanya beberapa tempat saja. Nah, mungkin yang kalau yang hujan yang dialami oleh kita ketika di musim kemarau itu adalah hujan-hujan yang bersifat lokal, seperti hujan orografis. Kurang lebih seperti itu, Safa. Gimana, Safa? Oh ya, Ahnaf, kok roket nggak kebakar, Kak? Kok roket nggak kebakar? Oh, ya kalau mungkin ini adalah ada teknologinya ya, Ahnaf, yang mungkin dia adalah bisa menahan dari si pembakar itu. Kalau yang meteoroid benda langit kan dia nggak punya teknologi ya. Jadi bisa jadi kalau si roket ini sudah diteliti, kemudian sudah dilapisi oleh bahan-bahan yang tahan terhadap di mesosfer atau lapisan yang suhunya agak ekstrim berbeda. Oh, tadi udah karena menjelasin ya, kalau mesosfer itu tempat terbakar dan terurainya benda langit. Jadi nggak harus meteor, gitu. Semua benda langit yang jatuh ke bumi itu akan terurai dan terbakar. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Tidak ada? Oh. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Tolong yang mainin coret-coret ya, jangan dicoret-coret dulu. Yang lain mau pada belajar nih, ya. Silakan dihapus dulu ya. Ayo, yang coret-coret, minta tolong ya pengertiannya. Ya, sama-sama, Abdurrasid. Tolong pengertiannya yang coret-coret. Oke, ini ya nomor 6. Mudah-mudahan masih kelihatan ya, teman-teman. Masih kelihatan nggak ininya soalnya? Masih, Kak. Masih ya. Masih. Yang coret-coret nggak mau ngapus. Coret ini. Ya, makasih atas pengertiannya, teman-teman. Yang coret-coret. Oke. Nomor 6, teman-teman. Mengapa pemanfaatan lahan dengan pola tumpang sari lebih memberikan jaminan ketahanan pangan bagi petani? Nah, kira-kira kenapa ya? Tumpang sari. Nah, ini udah jawabannya nih. Ketersediaan hasil pertanian lebih terjaga. Teman-teman, kita harus pahami dulu yang namanya pola tumpang sari. Teman-teman, pola tumpang sari itu artinya menanam 2 jenis tanaman yang berbeda pada satu lahan. 2 jenis tanaman berada pada satu lahan.
Kalau di Kota Bekasi ini kalau kita lihat sawah itu yang ditanam padi doang. Kalau yang di Bekasi, di Kota Bekasi, di beberapa tempat ya. Tapi kalau teman-teman agak main ke kabupaten ya, itu dia ada tanaman, 2 jenis tanaman pada satu lahan. Yang satu itu adalah tanamannya padi, yang kemudian padinya itu dibikin selang-seling dengan timun suri. Nah, nanti bentar lagi mau puasa nih. Mudah-mudahan coronanya cepat selesai. Nanti kita bisa ngerasain timun suri. Nah, jadi timun suri itu dia ditanam di jeda antara 2 baris padi. Nah, mungkin nggak kebayang nih, nggak kegambar ya. Tapi anak-anak akan kasih tahu yang gambarnya. Nah, ini teman-teman. Nih ya. Teman-teman lihat nih, yang warna hitam yang ini ya. Ini adalah timun suri. Nah, jadi timun surinya itu ya ditanam setelah padinya sudah agak dewasa. Agar apa? Agar ketika padinya panen, timun surinya sudah mulai tumbuh. Nah, tadi kan pertanyaannya, mengapa pemanfaatan lahan dengan pola tumpang sari lebih memberikan jaminan ketahanan pangan? Jawabannya ketersediaan hasil pertanian lebih terjaga. Teman-teman, nih kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman menanam dengan 2 cara yang berbeda, yang satu cara biasa, yaitu menanam dengan 1 jenis tanaman, yang kedua teman-teman nanam dengan 2 jenis tanaman, seperti pola tumpang sari ini, berarti kan teman-teman panennya 2 kali. Bener nggak? Pertama panen padi, yang kedua panen timun. Di waktu yang berbeda. Nah, berarti teman-teman lebih apa? Lebih untung. Nah, jadi hasil panennya lebih terjaga. Nah, ini panen yang padi sama tumpang sari padi dengan timun suri. Ini ada lagi padi dengan timun. Tapi ini bedanya teman-teman, dia tidak di lahan, di satu lahannya, tapi dia di tempat jalannya itu. Biasanya kalau orang-orang Betawi itu bilangnya galengan, pematang, nah ya, tempat berpijaknya. Jadi sawah ditanamin padi, kemudian tempat berpijaknya ditanamin timun, bukan timun suri, timun. Jadi dia panen 2 kali teman-teman, panen padi, panen timun. Nah, ada juga namanya mina padi. Nah, kalau mina padi ini dia menanam ikan nih teman-teman. Ikan sama padi. Jadi panennya 2 kali tuh. Panen ikan sama panen padi. Jadi kalau tumpang sari itu teman-teman, fungsinya agar kita ketika punya lahan, lahannya jadi produktif. Gitu. Gimana, ada yang mau ditanyain? Nah, Kak, kalau pemanfaatan lebih efisien bener nggak? Bener. Harga jual hasil pertanian lebih tinggi? Enggak juga. Biaya produksi pertanian lebih rendah? Bisa jadi. Menghasilkan komoditas beraneka ragam? Iya. Jadi jawabannya bisa A, bisa D, bisa E. Tapi larinya kata kuncinya, teman-teman lihat ke jaminan ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Berarti pangannya harus banyak. Berarti bicara ketersediaan, bukan komoditas beraneka ragam. Silakan, ada yang mau ditanyain? Boleh. Kak. Siapa? Wildan, Kak. Wildan, silakan Wildan. Itu biasanya kalau yang kayak mina padi terus tadi tumpang sari itu buat peluang keberhasilannya lebih kalau misalkan ada peluang berhasil sama peluang gagalnya. Ya, nah, kalau gagal panen dan panen. Iya, nah itu buat meminimalisir kegagalannya gimana, Kak? Itu kan masalah kan kalau misalnya kan itu kan dua jenis tanaman kan, misalnya tadi padi sama timun. Nah, kalau gagal itu gimana, Kak? Rugi dua-duanya buat meminimalisir. Buat meminimalisirnya, sebenarnya kalau kita bicara tumpang sari dan satu monokultur, satu jenis tanaman ya, monokultur itu, ya kalau kita udah monokultur, misalnya saya nanam padi doang nih, gagal panen, berarti saya nggak punya harapan di yang tanaman lain kan. Tapi kalau tumpang sari, ketika saya gagal panen di padi, maka saya masih punya kesempatan untuk memanen timunnya. Ketika saya gagal panen di padinya, saya masih punya kesempatan untuk memanen ikannya. Ya kan? Nah, bagaimana meminimalisirnya? Berarti kalau meminimalisirnya berarti dengan menggunakan bibit unggul, penyemprotan, pestisida, seperti itu aja. Dan intinya pemeliharaan tanaman monokultur dengan yang tumpang sari itu hampir sama. Menggunakan bibit unggul, penyemprotan, intinya itu. Meminimalisirnya seperti itu.
Tapi kalau kita bicara peluangnya, lebih menguntungkan yang mana? Menguntungkan yang tumpang sari. Kenapa? Karena kalau tumpang sari itu kita punya peluang 2 kali panen. Tapi kalau monokultur satu tanaman berarti cuma 1 kali panen. Tapi kalau misalnya yang monokultur gagal panen, udah gagal kita. Tapi kalau misalnya di tumpang sari 2 kali, satu gagal, kita punya peluang 2 kali panen. itu. 1 kali yang gagal misalnya padinya, ya kita masih bisa panen timun. Terus ya guru ya. Iya. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama Wildan. Ada lagi yang namanya crop rotation. Crop rotation itu adalah pergiliran tanaman. Kalau pergiliran tanaman itu berarti menanamnya bergilir. Kalau tadi kan tumpang sari menanam dengan waktu yang hampir sama, tapi jeda waktunya agak berbeda. Jadi kalau tumpang sari itu nanam padi dulu, nanti selang 1 bulan, 2 bulan baru nanam timun surinya. Tapi kalau kalau yang crop rotation itu mengganti tanamannya. Jadi kamu nanam padi, panen, jangan nanam padi lagi, tapi ganti dengan timun. Timunnya panen, ganti dengan bawang. Bawangnya panen, ganti dengan cabai. Itu namanya crop rotation. Pergiliran tanaman. Nanamnya digilir. Jangan nanam satu jenis tanaman aja. Jadi kalau petani di Indonesia itu rata-rata dia menanam dengan 1 jenis tanaman. Safa, resen kenapa Safa? Silakan Safa. Safa. Kak, kalau 1 jenis tanaman kena hama, apa yang lain juga kena, Kak? Abdul Rosid, coba diulangin Abdul Rosid. Abdul Rosid, suaranya tadi keputus, nggak kedengeran. Oh, Safa ya, oke. Kak, apabila yang satu tanaman kena hama, yang satunya yang lain kena hama enggak, Kak? Oh, maksudnya yang tumpang sari ya? Iya, Kak. Tumpang sari kan, Safa? Ini Safa ya, Kak. kan? Ya, Safa. Jadi kalau misalnya gini, tadi kan padi sama timun suri. Gimana Kak kalau padinya kena hama? Apakah timun surinya juga kena hama? Jadi setiap tanaman itu hamanya beda, Safa. Hamanya beda. Jadi kalau misalnya timun sama padi, itu hamanya beda. Jadi kalau misalnya dia nyerang timun, dia nggak nyerang padi. Kalau dia nyerang padi, dia nggak nyerang timun. Jadi tadi yang bilang, punya peluangnya buat gagal panennya, kalau 2 itu, ya di 1 tanaman bisa, tapi tanaman lain belum tentu. Bisa jadi dia panennya berhasil. Jadi kalau 1 jenis tanaman itu kena hama, apa yang lain juga kena? Enggak. Kalau beda jenis, enggak. Karena yang kalian pernah baca, setiap jenis tanaman itu dia punya hama yang masing-masing. Gimana, Safa? Iya, Kak. Jelas. Makasih, Kak. Ya, sama-sama, Safa. Ada pertanyaan juga, Aleda Vanesha. Dari 274 tuh mana ya? 274 itu BTR bukan, Kak Sofian? 274 BTR? BTR ya? Oh, dari BTR ya, Aleda ya? Oke. Kak, manfaat dari crop rotation itu apa? Crop rotation itu pergiliran tanaman. Jadi fungsinya untuk menjaga unsur hara. Jadi kalau tumpang sari untuk apa? Biar panennya berhasil terus, untungnya lebih banyak, tingkat produktivitasnya lebih tinggi. Tapi kalau crop rotation biar menjaga unsur haranya. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Said, silakan Said. Karena ngilang dulu bentar ya. Masih balik lagi tadi saya terus. Bentar ya Said ya. Ya, Kak. Ya, Kak Arman balik. Ayo, Said. Said, Kak, silakan. Berarti kalau tumpang sari lebih banyak makan zat hara tanahnya dong, Kak? Kenapa? Tumpang sari itu lebih banyak memakan zat hara tanah. Kalau memakan unsur haranya, tapi kan unsur hara yang dimakan beda. Jadi nggak terlalu
bermasalah banget sih kalau tumpang sari itu. Oh, I see. Kayak mina padi kan, si ikannya kan nggak makan apa-apa. Iya Kak. Ya benar juga Kak. Ada lagi yang resen? Yang chat? Yang chat nggak ada. Lanjut ya. Ayo kita lanjut. Kenapa? Lanjut. Oh lanjut. Oke baik. Yang 7. Nah ini mah sering. Ya nomor 7 nih teman-teman. Jawabannya adalah energi matahari lebih banyak diserap. Teman-teman, kalau ini sebenarnya kalau yang belajar sama Kang Arman ini sering banget Kang Arman ulang-ulang. Ya. Kalau bicara tentang penginderaan jauh, ronanya itu ada 2 teman-teman. Ada gelap, ada cerah. Nah benar. Siapa yang jawab barusan tuh? Siapa yang jawab cerah barusan? Oke. Teman-teman, kalau kita bicara tentang objek perairan, ingat ya perairan. Nah, teman-teman, kalau dia di soalnya cuma bilang perairan, maka dia akan mengarah ke rona gelap. Kalau hanya bicara perairan. Tapi kalau dia bilang ada air jernih, ada air keruh, ini hati-hati teman-teman. Karena air keruh itu ronanya berbeda dengan air yang jernih. Kalau air keruh itu ronanya cerah. Kalau air jernih itu ronanya gelap. Nah, kita bahas ya yang rona gelap. Nah, kenapa rona gelap itu objek air yang jernih itu ronanya gelap? Teman-teman, kan yang namanya penginderaan jauh itu ada sistem tenaganya. Nah, nanti sistem tenaga itu yang akan menampilkan rona di foto udaranya. Jadi besar kecilnya pantulan dari sinar matahari yang dipantulkan oleh objek itu akan mempengaruhi ronanya. Misal dari sinar mataharinya mengenai objek berupa air. Sama airnya diserap si gelombang elektromagnetiknya. Maka air yang dipantulkan akan sedikit. Maka yang tergambarkan adalah rona gelap. Nah, gitu ya. Jadi kalau air jernih itu adalah air yang banyak menyerap sinar matahari atau gelombang elektromagnetiknya. Ketika dia banyak menyerap gelombang elektromagnetiknya, maka yang dipantulkan lebih sedikit. Maka dia ronanya lebih gelap. Kemudian bagaimana dengan air yang keruh? Air yang keruh beda sama air yang jernih. Bedanya di mana? Kalau bahasa orang-orang Betawi ya, atau bahasa itu adalah butek airnya. Butek itu atau keruh itu menandakan bahwa di atasnya itu ada partikel-partikel tanah atau lumpur. Nah, maka yang dipantulkan akan lebih sedikit. Ya. Gimana teman-teman? Ngerti nggak? Ngerti? Ngerti, Kak. Hah? Ngerti. Ada spidol. Oke, bentar ya, Kak Arman. Nah ini, mungkin teman-teman bisa lihat ke sininya nih, ya. Biar jelasin ini. Ya. Nah, ini kan ada gelombang elektromagnetiknya nih. Nah, ini ada perairan nih. Nah, ketika nyampe di sini, nah, bentar ya. Nih, teman-teman. Jadi ada sinar matahari, ada gelombang elektromagnetik yang sampai ke permukaan air. Ini air ya. Nah, jadi ada yang diserap sama si airnya. Maka yang diserap ini menyebabkan yang dipantulkan jadi lebih sedikit. Ketika yang dipantulkan lebih sedikit, maka menyebabkan ronanya menjadi gelap. Nah, ini gambar pertama. Nah, kemudian kalau misalnya di sini yang kedua ya. Nah, ini sama nih, objek air juga. Cuma bedanya ini airnya keruh. Nah, kalau airnya keruh berarti di sini ada partikelnya. Yang tadi kalian bilang, butek. Nah, maka nanti si objek gelombang elektromagnetik ini nggak ke bawah, nggak keserap. Karena dia akan kepantulkan. Nah,
Jadi ruangan di sini akan lebih terlihat lebih cerah. Gimana? Nah, jadi gambarnya, nah ini nih gambarnya ya. Ruangannya gelap, ya. Lihat di sini, ini mataharinya ya. Nah, ini dia gelombang elektromagnetiknya. Karena masih ada suaranya nggak? Masih, oke. Ya, gelombang elektromagnetiknya dia nyampe ke permukaan air nih. Ini air, karena ngomong air aja ya. Nah, ketika dia air aja, maka dia akan banyak menyerap gelombang elektromagnetiknya. Maka yang dipantulkan lebih sedikit. Mungkin Kanawan akan sedikit menggambarkan nih, misalnya yang ini data yang 100%, nyampe di sini sekitar 70%, 70. Di sini yang diserap 50, maka yang di sini dipantulkan 20. Nah, kalau di sini sama nih, 70 yang sampai ke permukaan tanahnya. Tapi yang terserap lebih sedikit, karena dia akan terpantulkan, misalnya ini 60. 60 sama 20 kan lebih banyak yang 60 ya. Maka yang dipantulkan lebih besar. Paham nggak? Paham, Kecepatan? Kak. Paham. Enggak. Yang lain coba, yang lain. Paham ya? Nah. Jadi kalau dronanya gelap kenapa? Karena lebih banyak yang diserap. Kalau yang ini lebih sedikit yang diserap karena lebih banyak yang dipantulkan. Karena dia air keruhnya banyak air keruhnya itu banyak sedimennya. Kita sampai di berapa? Kamera. Ini 11.52. Satu lagi. Oke, satu lagi ya. Oke. Nah ini ya, kembali ke layarnya ya. Maka jawabannya energi matahari lebih banyak diserap. Nah ini jawabannya E. Kenapa jawabannya E? Peristiwa gempa bumi dapat diketahui sebelum terjadinya sistem informasi geografi. Teman-teman, sampai sekarang belum ada teknologi. Silakan kalian teman-teman searching di Google atau dimanapun ya, cari tentang teknologi yang dapat mendeteksi persisnya, waktunya, jamnya, menitnya, detiknya. Semua bencana. Makanya para ahli itu hanya bisa memprediksi. Ya. Para ahli hanya bisa memprediksi. Jadi kalau peristiwa gempa bumi dapat diketahui sebelum terjadi dengan sistem informasi geografi itu nggak bisa. Jadi belum ada teknologi apapun belum ada yang bisa memprediksi bencana. Waktu tepatnya. Karena ini bicara tentang sebelum terjadi. Berarti kan kita bicara waktu. Nah, para ahli kadang hanya memprediksi waktunya hanya misalnya akan terjadi bencana di tahun 2000 ini. Dia tidak bisa persis waktu jamnya. Jadi jawaban yang atas salah. Gempa bumi dapat diketahui sebelum terjadi dengan sistem informasi geografi. Nggak bisa. Sistem informasi geografi hanya bisa meramalkan bahwa akan terjadi potensi. Tapi dia nggak bisa bicara tentang waktunya. Ya. Tapi kalau semua sih, bukan hanya gempa bumi, tsunami, longsor, kemudian banjir, kemudian topan itu nggak ada yang bisa memprediksi. Ya. Paling kalau topan dia arah gerakannya. Nah, kemudian yang bawahnya, yang bawahnya itu sistem informasi geografis dapat digunakan untuk mendeteksi daerah yang luas. Nggak bisa. Yang mendeteksi daerah luas itu paling penginderaan jauh sama citra. Kalau asik, dia daerahnya daerah-daerah tertentu saja. Maka jawabannya salah. Mungkin sampai di sini dulu ya, karena terkait waktu yang terbatas. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman mau penjelasan yang nomor 9 sama 10, nanti Kanawan kasih PPT-nya, nanti Kanawan kasih lewat para PJ grupnya, nanti teman-teman lihat baca di situ. Kemudian kalau misalnya teman-teman agak bingung atau nggak ngerti, teman-teman boleh nanya di Telegram. NF Bekasi menyediakan ruang Telegram, yaitu ruang khusus konsultasi, ruang konsultasi khusus pelajaran geografi. Ya, itu yang bikin Nur Fikri dengan nama Geomania Bekasi. Ya, silakan teman-teman ya. Follow masuk ke dalam grup Telegram tersebut. Kalau yang belum, nanti di sini ada selain ada Kak Arman, ada Kak Mariam, ya, ada Kak Ade yang juga nggak kalah ya, nggak kalah kerennya juga ngejelasinnya ya.
Baik, saya kembalikan ke Kak Meta. Makasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Waalaikumsalam, makasih Kak. Oke, nah itu dia tadi pembelajaran dari Kak Narman ya. Wah, seru banget ya kan? Pada banyak yang bertanya nih tadi. Gimana? Udah dapatkan ilmunya dari Kak Sofian dan Kak Narman? Tadi di sesi pertama Kak Sofian, yang sesi kedua Kak Narman. Berarti kita harus terima kasih dulu nih sama kakak-kakak tadi. Makasih Kak Sofian, makasih Kak Narman atas ilmunya yang udah di-sharing ke kita. Nah, kalau kayak gitu, hari ini sesi pembelajarannya akan kakak tutup ya. Kakak mohon maaf apabila ada kata-kata kakak yang salah ataupun yang tidak menyenangkan hati kalian. Kakak akhiri dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah ya, basmalah. Alhamdulillah, alamin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.